Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Cilegon ya, Provinsi Banten. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai warna purple grade A dengan harga Rp5.990.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya. Seperti biasa, sebelum kita packing, kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke kota Cilegon ya, Banten, menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera ya. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan kondisi jaringan atau IMEI ya, sesuai dengan varian yang Anda pilih, yaitu varian bea cukai ya. Tentu saja unit yang akan kami kirim sudah kami daftarkan IMEI-nya ke bea cukai. Jadi IMEI-nya sudah terdaftar di bea cukai, tidak perlu khawatir sinyal terblokir ya. Bebas reset, bebas update, permanen seumur hidup, 100% tidak mungkin terblokir. Kita tunjukkan beberapa digit nomor IMEI ya, kita cek. Cara cek IMEI di sini ya, di bintang pagar 06 pagar ya. Nomor IMEI kami sensor ya, karena IMEI privasi ya, sudah terdaftar juga, dan ini kan nanti menjadi konten di YouTube ya. Jadi untuk IMEI-nya kita tunjukkan 3 digit terakhir yaitu 275. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP ini, dan ketika paket tiba, ketika paket Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani, seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara cek IMEI-nya ke bea cukai ya, tinggal buka situsnya bea cukai saja ya. Jadi nomor IMEI ini ada 15 digit ya, silakan di copy paste, kemudian kita buka Google Chrome ya. Di sini ketik aja cek IMEI. Nah, ketik aja cek IMEI bea cukai di pencarian, kemudian nanti di atas sendiri nanti muncul muncul situs resmi milik bea cukai ya. Ini situs resminya, kita klik, kemudian di kolom pencarian ketikkan IMEI spasi 15 digit angka atau 15 digit nomor IMEI ya, misalkan seperti ini. Nah, 15 digit seperti ini ya. Jadi ketik IMEI spasi 15 digit IMEI, kemudian klik cari ya. Nah, nanti di sini muncul ya, kalau sudah didaftarkan bea cukai, nanti di sini muncul IMEI sudah berhasil didaftarkan ke database CIR Kementerian Perindustrian pada tanggal sekian lah. Itu nanti artinya apa? Itu nanti artinya berarti IMEI yang kita input di sini itu sudah terdaftar, sudah didaftarkan bea cukai ke database CIR Kementerian Perindustrian, sehingga sinyalnya aman, permanen, tanpa takut terblokir ya, 100% tidak mungkin terblokir, karena ini adalah situs resmi ya, situs resmi milik Kementerian Keuangan, Dirjen Bea dan Cukai milik pemerintah Indonesia resmi. Jadi ini adalah kalau sudah masuk database ini itu tidak mungkin terblokir ya, bebas reset dan bebas flash untuk jaringannya, seperti itu. Oke, itu tadi ya terkait dengan cara cek IMEI. Jadi untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee. Jadi Anda bisa langsung mengecek IMEI-nya apakah sudah terdaftar untuk memastikannya ya, seperti itu ya. Tidak menunggu HP-nya datang, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita jelaskan mengenai kelengkapan produk ya. Untuk kelengkapan produk sesuai dengan deskripsi, untuk varian bea cukai HP full set OEM ya. Kemudian ada beberapa bonus. Kemudian HP-nya ini ya, HP-nya ini, kemudian OEM-nya ini full set. Dus OEM-nya ini dusnya tipis ya sekarang.
Jadi ini dus OEM atau kalau kata David Gadgetin itu KW ya. Di sini cuma ada ini, kemudian ada ini ya. Ini tidak usah kita sertakan ya, karena ini OEM juga atau KW juga, jangan dipakai juga ya, tidak perlu dipakai. Kalau dipakai nanti kualitasnya kurang bagus, malah membahayakan arus listrik yang masuk pada handphone kita ya. Jadi kita singkirkan. Oke, kemudian ada juga tempered glass ya. Ini tempered glassnya sudah kita pasang di sini ya. Ini sudah kita pasangkan sekalian untuk tempered glassnya. Kemudian ada soft case bening seperti ini, soft case putih bening. Kemudian ada headset vegan deep bass ya. Ini headset vegan, suaranya ngebass bagus, menggunakan jack audio 3,5 mm khas Sony. Kemudian juga ada charger 33 watt dari Xiaomi ya. Ini ya, ini sudah ada kabel tipe C dan juga sudah ada adaptornya ya, jadi ini tidak perlu dipakai ya. Kemudian ada cooler ya, ini yang paling bonus, yang paling besar, yaitu cooler dari Octree P70 ya. Ini harganya kalau Anda cek di Shopee itu harganya sekitar 175.000 ya. Ini cooler sudah ada baterainya 2000 mAh, jadi tidak perlu bisa digunakan tanpa colok langsung ke listrik seperti itu, karena kita tahu kebanyakan untuk cooler itu harus colok daya ke listrik ya. Tetapi ini sudah ada baterainya, sudah ada heatsinknya, sudah ada peltirnya, jadi dijamin dingin ya, tidak hanya kipas seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengecekan fisik ya. Kita tunjukkan fisik bagian depan ya. Untuk fisik kita jamin aman ya, tidak ada lecet, retak, pecah ataupun cacat ya. Untuk fisik bagian depan bisa dilihat. Kemudian untuk fisik bagian belakang, ini warna deep purple ya, jadi warna ungu ke hitam-hitaman ya, seperti itu. Untuk fisik bagian backdoor belakang juga mulus, kaca kamera belakang juga mulus ya, tidak ada retak, tidak ada pecah di kamera, tidak ada debu ataupun jamur di kamera ya, aman. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus ya, ada beberapa tombol. Ini tombol shutter kamera khas Sony ya. Jadi kalau dipencet separuh itu nanti berfungsi sebagai autofocus ya, jadi mirip-mirip dengan kamera jadul Sony ya, kamera digital Sony tahun 2000-an itu memang seperti itu. Kemudian ini ada tombol Google Assistant ya, kemudian ini ada tombol power on off beserta sensor sidik jari, jadi satu di sini. Kemudian ada tombol volume. Untuk fisiknya mulus. Kemudian untuk fisik bagian atas ini juga mulus, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang besar untuk jack audio 3,5 mm ya. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus ya. Ada slot micro SD dan SIM card di sini ya. Jadi sudah kami jelaskan juga di deskripsi bahwa unit yang kami jual ini versi Jepang ya, versi AU. RAM-nya 12 GB, internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD di sini hingga 1 TB ya. Jadi 1 SIM dan 1 micro SD di sini. Oke, untuk fisiknya mulus ya. Kemudian untuk fisik bagian bawah atau bezel bagian bawah juga mulus, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang untuk charger tipe C seperti itu. Speakernya ada 2, di atas sini dan di bawah sini ya, lebar ya speakernya khas Sony. Kemudian setelah kita jelaskan kondisi fisik, kita masuk ke beberapa pengecekan beberapa fungsi produk ya. Yang pertama kita cek warna monitor atau LCD.
Warna merahnya bagus ya, tidak ada warna lain ya, warnanya sempurna. Kemudian hijaunya juga bagus, kemudian biru juga oke, kemudian gelap, hitam, agak terang, agak terang, agak terang, semakin terang ya, putih bersih bisa dilihat, tidak ada shadow, burn in, tidak ada bercak, tidak ada white spot, tidak ada garis, tidak ada flicker dan sebagainya. Intinya sesuai dengan deskripsi, putih bersih, tidak ada penyakit di LCD ya. Gradasi, ini gradasi. Kemudian kita lanjut ke multi sentuh atau multi touch ya. Kita coba menggunakan 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 jari. 10 jari semuanya bisa bergerak bersamaan. Kemudian kita cek ke layar sentuh atau touchscreen ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian, intinya hindari jatuh, hindari tertindih, hindari tertekan. Misalkan ketika kita mau bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana ketat yang lainnya, karena ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok ya, handphone tertekan di celana dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Kalau kita sanding ketika tidur, ditakutkan nanti tidak sengaja tertindih ya, tidak sengaja saat kita tidur tidak sengaja tertindih dan bisa timbul masalah pada LCD, bisa ada shadow, burn in, atau timbul garis pada LCD. Mengingat harga LCD HP ini sangat-sangat mahal ya, Anda bisa cek sendiri di Shopee ya. Untuk harga LCD Sony Xperia 1 Mark 3 ini harganya 3.500.000 ya, belum termasuk biaya pasang. Jadi sangat-sangat tidak worth it jika LCD-nya rusak. Jadi sangat kami sarankan untuk hati-hati ketika memakai HP ini. Jangan terjatuh, tertindih ataupun tertekan, termasuk ketika dimasukkan di dalam tas, hindari bersamaan dengan barang-barang yang berat seperti itu. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya, atau pengecasan. Intinya hindari overcharging ya, hindari overcharging. Overcharging itu apa? Overcharging itu pengecasan HP dicas sudah penuh tapi tidak segera dicabut, itu namanya overcharging. Meskipun di setiap handphone, apalagi setiap handphone flagship seperti ini, pasti sudah ada pelindungnya, sudah ada pengaman, sudah ada proteksi dari overcharging. Tetapi meskipun sudah ada pengaman, tetapi kita tetap harus hati-hati ya. Selalu kita ibaratkan dengan tanggul ya, dengan tanggul di laut ya. Meskipun tanggul itu kokoh kuat menerjang ombak, tetapi kalau tanggul itu tiap hari diterjang oleh ombak, tanggul itu juga bisa jebol juga. Dan begitupun juga dengan proteksi overcharging dari HP ini ya. Meskipun proteksinya sangat kuat, tetapi kalau kita setiap hari lalai ya, sudah 100% tetapi tidak dicabut ya, itu nanti ditakutkan proteksinya jebol dan akan timbul masalah pada baterai, pada mesin, dan mengakibatkan handphone mati total. Itu yang ditakutkan. Jadi saran kami ya terkait dengan hal ini, itu biasanya kita kalau mau tidur ya, kalau kita mau tidur di malam hari, kita lihat HP kita baterai lemah, baterai tinggal separuh, itu lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas sambil ditinggal tidur di malam hari. Lebih baik kita cas di pagi hari ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi kita bangun, itu kita cas. Kemudian jam setengah 7 pagi atau jam 7 pagi mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging ya. Kemudian tips yang ketiga atau yang terakhir itu terkait dengan panas HP ya. Jadi seperti kita ketahui ya, karakteristik handphone Sony itu memang panas ya. Kalau kita perhatikan sejak zaman Sony muncul pertama kali ya, setelah dia pisah dari Ericsson ya, sudah ada, maksudnya untuk tipe Sony sendiri yang pertama itu Z1 ya. Sejak Z1, Z2, Z3 ya, tahun 2016 2017 itu, kemudian XZ1, XZ2, XZ3, XZS, XZ Premium, Xperia 1, Xperia 5 dan
tipe Mark ini sampai sekarang itu karakteristik dari HP Sony itu sama, yaitu gampang panas. Dan kalau HP Sony itu panas, dia akan secara otomatis menurunkan performa ya, dia akan nge-lag, kemudian kameranya akan keluar sendiri ya. Jadi kamera akan sering keluar sendiri kalau HP-nya panas. Itu memang dari dulu seperti itu, dan saya rasakan sampai sekarang juga masih sama ya. Sampai Xperia 1 Mark 4 itu saya rasakan masih sama ya. Kalau Xperia 1 Mark 5 itu belum kita coba karena belum kita pegang ya. Jadi saran dari kami terkait dengan panas HP Sony itu apa? Saran dari kami itu kita pakai cooler ya, pakai cooler pendingin seperti ini. Kita sertakan cooler untuk yang varian bea cukai. Jadi ini digunakan ketika HP digunakan untuk biasanya 3 hal ya, 3 hal yang membuat HP cepat panas. Itu saya rangkum 3 hal. Yang pertama untuk bermain game ya, untuk bermain game dengan durasi yang panjang itu di belakang wajib kita tempelkan cooler. Kemudian yang kedua, agar ketika kita bermain game frame tidak drop, HP tidak nge-lag ya. Kemudian yang kedua, ketika kita gunakan untuk live streaming, entah itu live streaming sebagai konten kreator di TikTok, Facebook, Instagram, ataupun ketika digunakan live streaming untuk jualan di Shopee Live atau TikTok Live ya, nah itu wajib, karena kalau kita streaming kan menggunakan kamera ya, jadi wajib menempelkan cooler di ini ya, di belakang sini. Kemudian yang ketiga, jika kita gunakan untuk foto-foto atau merekam video dengan durasi yang panjang, misalkan ada acara, merekam suatu acara, ataupun kita ke tempat wisata ya, kita ke tempat wisata, HP ini digunakan untuk berfoto-foto, merekam video yang panjang, yang banyak, itu HP akan cepat panas. Maka dari itu Anda butuh cooler ya, Anda butuh cooler ketika digunakan untuk foto-foto atau videografi di tempat wisata seperti itu. Jadi cooler ini sudah nirkabel ya, jadi cooler ini sudah bisa tanpa kabel, jadi bisa dibawa kemana-mana. Karena sudah ada baterainya itu 2000 mAh, jadi ini bisa digunakan dengan kabel dan juga bisa digunakan tanpa kabel ya, dengan baterainya tuh. Oke, itu ya untuk tips dari kami ya. Kemudian untuk touchscreen aman ya, kita lanjut ke pengecekan suara atau speaker ya. Kita buka musik ya, kita buka musik. Oke ya, untuk suara aman ya, speaker atas bawah stereo, suaranya jernih, tidak pecah ya. Sekarang kita lanjut ke cek mikrofon ya, kita cek mikrofon bawah dulu. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Kita cek yang atas. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran atas bawah. Kita lanjut ke sensor ya. Kita ke sensor giroskop atau sensor 3D ya, berfungsi. Kemudian sensor penghitung ini kita harus jalan ya, tidak memungkinkan, tetapi kita jamin aman. Sensor suhu udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor kompas ya. Oke ya, kompasnya berjalan. Kemudian sensor cahaya,
Sensor cahaya juga berfungsi sensor akselerometer ya. Oke, bisa membaca ya angkanya berubah ya X, Y, Z. Sensor proximity ini ya. Oke, proximity berfungsi, kemudian sensor pressure ya. 973, 972 sampai 981 ya. Jadi presurnya ketika saya tekan itu presurnya naik ya. Naiknya lumayan banyak, sekitar 9 sampai 10 milibar. Artinya presur naik dan berfungsi. Kemudian sensor gravitasi. Oke ya, bisa membaca GZ-nya. Kemudian sensor kelembapan udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor sidik jari. Kita setting pola dulu. Oke ya, selesai. Coba kita matikan ya. Kita sentuh sensor sidik jarinya. Oke, nyala ya. Coba sekali lagi kita sentuh ya, tidak perlu ditekan ya, disentuh saja, disentuh, tidak perlu ditekan. Oke, nyala, menandakan sensor sidik jari berfungsi. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya, kita hapus. Untuk sensor yang terakhir, sensor NFC ya, sudah kita install aplikasi cek saldo ya, tinggal kita tempel etol di belakang sini. 13.600 rupiah. Oke, bisa membaca saldo e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir kita cek lensa kamera ya. Di Foto Pro atau di pengaturan kamera Sony ada banyak sekali ya, ada beberapa mode. Kalau kita klikkan di pojok sini, klik basic di sini, ada beberapa mode. Yang pertama mode dasar, ini mode yang asal jepret begitu ya, jadi cocok untuk foto sesuatu yang butuh waktu cepat seperti itu, misalkan untuk QR code dan sebagainya. Kemudian di sini ada mode auto ya. Di mode auto di sini muncul beberapa pengaturan, tetapi semuanya otomatis ya. ISO nya otomatis, kemudian EV otomatis, AWB otomatis, shutter speed otomatis. Jadi bisa disimpulkan mode auto ini cocok untuk membidik objek diam, tidak bergerak di cahaya yang pas ya, cahaya tidak terlalu terang, cahaya tidak terlalu redup. Menggunakan auto ini pas. Kemudian DP ini program auto ya, atau semi otomatis. Di sini kita bisa setting cahaya ya, ISO nya nyala, EV nya nyala, AWB nyala, tetapi shutter speed nya tidak ada. Jadi bisa disimpulkan sederhananya ini cocok untuk memfoto objek diam, bendanya tidak bergerak di tempat yang terlalu banyak cahaya ataupun di tempat yang kurang cahaya ya. Misalkan di tempat yang terlalu terik ya, terlalu silau, itu bisa menggunakan ini. Kalau cahayanya terlalu banyak, terlalu silau, itu EV diturunkan, ISO diturunkan ya. Kemudian kalau tempatnya kurang cahaya, ISO dinaikkan, EV dinaikkan, seperti itu. Kemudian ada mode S, ini mode shutter speed ya, mode shutter speed atau kecepatan rana.
kecepatan lensa kecepatan buka tutup lensa dalam menangkap objek ya. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah fokus ke shutter speed ya. Jadi mudahnya ini cocok untuk foto benda bergerak ya, foto benda bergerak, misalkan hewan yang sedang berjalan, anak yang sedang berlarian, atau burung yang sedang terbang ya, itu pakai S ini. Tetapi di sini ISO-nya off ya, ISO-nya off, EV-nya off, AWP-nya masih bisa disetting, sehingga cocok untuk memfoto benda bergerak, objek bergerak di tempat yang cahayanya pas ya. Jadi cahayanya pas, tidak terlalu silau, tidak terlalu gelap. Kemudian ada mode M. Mode M ini manual ya. Di sini semuanya nyala, shutter speed nyala, EV, ISO, AWP semuanya nyala, bisa disetting. Cocok untuk memfoto benda bergerak di tempat yang butuh penyesuaian ya, di tempat yang butuh penyesuaian terhadap cahaya, misalkan benda bergerak di tempat yang agak gelap, benda bergerak di tempat yang terlalu silau lah, seperti itu bisa kita atur semuanya di sini secara manual. Kemudian kalau MR ini memori, settingan favorit yang bisa kita simpan di memori ya. Di kesempatan kali ini kita hanya cek lensa saja ya. Jadi ada beberapa lensa, kita cek lensa satu kali. Ini lensa utama ya, kemudian lensa 0,7 ini lensa ultrawide ya. Kemudian lensa 2,9 ini lensa periskop dengan optical zoom 2,9 kali. Kemudian kalau 4,4 ini adalah lensa periskop dengan optical zoom 4,4 kali. Kemudian coba kita cek lampu flash menyala, kemudian kita cek kamera depan. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Ini tadi kamera lensa depan, kemudian ini lensa periskop optical zoom 4,4 kali, ini lensa periskop optical zoom 2,9 kali. Kemudian ini lensa ultrawide, ini lensa utama ya. Oke, berfungsi semuanya ya. Kita hapus lagi. Oke, sudah 27 menit. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk packing kita menggunakan double kardus ya. Jadi di dalam ada kardus, di luar juga kita lapisi dengan kardus, jadi sangat kuat, tidak mudah penyok ya. Oke, ini tidak kita sertakan ya.
Oke ya, untuk resi ya, nama produk kita gunting ya. Jadi nama produk kita gunting agar kurir tidak tahu isinya apa, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Ya, paket sudah kita packing dengan hati-hati dan sangat aman ya. Ini penampakan paket tanpa atas. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga paket aman selama pengiriman. Paket diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.